sedikit bahas sih. Double tax itu apa maksudnya, Rehana? Ataupun single tax? Kalau double tax itu pajaknya dikenai 2 kali ya, Pak. Jadi untuk badannya sama untuk pribadi. Oke. Ya. Oke. Ya. Betul tuh. Jadi udah disampaikan sama ini ya, Rehana ya. Rio, ada lagi tambahan? Cukup, Gimana, Pak. Rio? Mungkin di masalah apa itu pemenuhan hak dan kewajibannya aja sih, Pak. Kalau di kalau badan hukum itu kan juga sebagai subjek hukum gitu kan, Pak. Iya. Oke. Ya. Oke. Jadi memang kadang gini kalau dalam sisi hukum tuh dibedain juga tuh antara signing parties dan contracting parties gitu ya. Jadi menyambung dari trio gitu ya mengenai permasalahan hak dan kewajiban gitu ya. Dalam hukum tuh dibedakan antara signing parties dan contracting parties. Signing parties itu belum tentu contracting parties. Gitu ya. Signing parties itu belum tentu contracting parties. Tapi kalau dalam konteks perusahaan tidak berbadan hukum, gitu ya, perusahaan non badan hukum, atau dia bukan merupakan suatu subjek hukum, gitu ya. Karena dia bukan merupakan suatu subjek hukum, maka yang bertanda tangan, gitu ya, itu ada contracting parties-nya juga, gitu ya. Misalkan pendiri suatu perusahaan, gitu ya, dia bukan badan hukum nih, dia menandatangani membuat suatu perjanjian, maka dia adalah contracting parties-nya, maka ya dia yang terikat dalam kontrak itu, gitu ya. Makanya yang terikat. Tapi kalau misalkan taruhlah yang mungkin yang lebih kita gampang mudah membayangkan gitu ya, perseroan gitu ya. Itu signing parties-nya belum tentu contracting parties-nya. Contracting parties-nya tuh sebenarnya kalau ketika direksi membuat suatu perikatan dengan pihak lain gitu ya. Perjanjian ekspor impor barang gitu, direksinya tanda tangan atau perjanjian debt equity-nya, buat debt financing-nya dari perusahaan, dia melakukan peminjaman jumlah dana dari lembaga pembiayaan. Yang signing parties-nya misalkan salah satu direksinya, tapi contracting parties-nya itu adalah si perusahaan itu sendiri, contracting parties-nya. Jadi ketika direksi itu berganti gitu ya, nggak masalah, karena contracting parties-nya sebenarnya adalah si perusahaan itu sendiri, bukan si direksi. Direksi itu hanya menjalankan amanat dari si perusahaan sebagai suatu badan hukum yang mandiri atau sebagai sebuah subjek hukum tersendiri gitu ya, yang khusus gitu ya. Ya salah tadi maka hak dan kewajiban itu melekatnya, tadi kok kata trio kan hak dan kewajibannya berbeda tuh. Nah benar tuh, hak dan kewajiban perusahaan yang tidak berbadan hukum itu melekat erat dengan, tadi kalau dalam konteksnya mengenai perikatan gitu ya, itu melekat erat kepada yang si pembuat perikatan tersebut gitu, ataupun yang signing parties-nya misalkan itu. Mungkin kurang lebih itu ya, nanti kita bisa eksplor lebih lanjut. Oke ya, ini sehat semua ya, ini ya. Niko, gimana, sehat Niko? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Aula, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, ya kita lanjutkan kuliah kita ya. Ini mengenai perusahaan tidak berbadan hukum. Jadi perusahaan tidak berbadan hukum itu ada perusahaan perseorangan, ada maskap atau perusahaan berdata, ada firma, dan ada komanditer venoskap atau CV gitu ya. Ini bisa juga namanya persekutuan komanditer venoskap, CV, dan macam-macamnya firma. Perusahaan perorangan nih yang kita bahas. Jadi kita nanti mungkin pertemuan kali ini kita akan membahas 3 hal ya. Pertama perusahaan perorangan, yang kedua maskap, yang ketiga adalah firma. Minggu selanjutnya nanti kita tinggal ngebahas CV dan ada sebagian materi tentang perseroan terbatas, terutama materi mengenai personalitas perusahaan gitu ya. Nah, contohnya perusahaan perorangan itu apa aja deh?
Kalau yang bisa kalian temui, yang sepengamatan kalian lah. Gimana, Fis? Apa aja perusahaan perorangan? Nah, contohnya UMKM mungkin Pak, Apa aja tuh? kayak bengkel, bank toga Oke. gitu, salon kecantikan gitu, rumah makan Padang. Itu bisa PT juga nggak bentuknya? Eh, Mungkin kalau yang besar bisa PT Pak. Kalau kayak bengkel-bengkel resmi gitu Pak, kan bentuknya PT itu Pak. Oke. Afira, makasih ya. Ya. Afira, apa yang kira-kira nih? Yang dimaksud dengan perusahaan perorangan itu apa sih, Fira? Yang isinya cuma satu orang atau gimana nih? Iya, Pak, yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan satu partner dalam Betul. menjalankan usaha. Kalau dia pegawainya ada 100, bisa disebut sebagai perusahaan perorangan juga nggak? Punya pegawai 100 nih, Fira. Bisa kita sebut sebagai perusahaan perorangan juga nggak? Enggak, Pak. Karena perseorangan, seorang doang. Oh, gitu. Jadi harus sendirian ya. Kalau tadi Hafiz tuh contoh ada bengkel tuh, bengkel-bengkel. Berarti kalau bengkelnya ada 3 orang di sana yang kerja? Oh, bisa, Pak. Cuma yang memiliki itu cuma satu doang, Pak. Ya kan, Pak? Oke. Jadi kata kuncinya adalah di Pemilik. yang memiliki, ya. Yang memiliki. Betul. Kita nggak ngelihat dari konteks pegawainya, mau pegawainya 100, 1000, kalau yang memiliki cuma satu orang, itu tetap kita sebut perusahaan perorangan, gitu ya. Sama kayak PT. PT kalau dia misalkan pemiliknya 2 orang, terus yang jadi dewan komisarisnya, jadi direkturnya atau direksinya orang yang sama, gitu ya. Jadi dia sebagai pemilik, sebagai direktur, sebagai dewan komisaris. Organ perusahaan isinya cuma 1-2 orang aja gitu. Tetap aja kita sebut PT, gitu ya. Walaupun tadi dua orang dia nggak punya pegawai lain gitu ya, terus dia nggak punya pegawai lain, cuman dia aja ngejalanin PT-nya. Terus kalau kita compare dengan tadi perusahaan perorangan yang isinya ada pegawainya 10, 20, 30 orang, itu nggak menjadi masalah. Karena yang tadi, kata Fira tadi, yang dilihat adalah pendirinya atau owner-nya dari perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi bukan kita lihat dari sisi rumah makan Padang isinya ada 50 orang pegawainya gitu ya. Tapi ternyata pemiliknya atau owner-nya 1 orang tetap kita sebut sebagai perusahaan perorangan, terlepas dari seberapa besar jumlah pegawainya, gitu ya. Ini banyak nih contohnya tuh Nafis udah bilang tuh bengkel, rumah makan segala macam gitu ya. Ya memang ini banyak sekali ya contoh-contohnya gitu ya. UD juga kalau kalian lihat di jalan gitu ya, usaha dagang. Nah, itu usaha dagang itu perusahaan perorangan semua itu. Gitu ya. Walaupun dia perusahaan, kalau emang agak beda nih. Kalau PT kan kita bisa lihat nih, perusahaan terbatas. PT Maju Makmur, PT Indah Kiat, PT Intan Jaya gitu kan. Ada namanya PT gitu kan. Tapi perusahaan perorangan nggak bakal bisa ketemu perusahaan perorangan Jaya Abadi ya. Perusahaan perorangan Maju Bersama, nggak ada tuh. Gitu ya. Jadi nama perusahaan perorangannya nggak ada di situnya. Gitu. Kadang memang nggak identik dengan ininya dengan nama perusahaannya gitu ya. Jadi kadang-kadang bikinnya UD, usaha dagang maju abadi, usaha dagang maju bersama, itu perusahaan perorangan. Oh, CV kan ada juga tuh, CV Intan Berikat, CV Semoga Jaya, gitu kan. Yang nggak ada itu emang perusahaan perorangan dan persekutuan data, gitu ya. Ternyata nggak ada namanya. Firma pun kadang agak sedikit blur sih. Kalau dari sisi nama ya, dari sisi nama. Memang nggak ada kewajiban untuk itu, gitu ya. Nah ini tadi
udah disampaikan bahwa dia kepemilikan tunggal, single ownership ya. Jadi nggak melihat pegawai, nggak melihat dia berapa besar anggota gitu ya di dalamnya, tapi yang disebut sebagai sole proprietorship atau perusahaan perorangan ada dari sisi kepemilikannya gitu ya. Nah, karena kepemilikannya juga cuman satu orang gitu ya, single ownership, maka tidak ada akta pendirian. Tidak ada bukan berarti tidak boleh ada. Kalau mau dibikin akta pendirian, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nanti akta pendirian ini disahkan oleh notaris. Boleh bikin, boleh enggak. Karena dia cuma satu orang. Jadi yang diatur sebenarnya dirinya sendiri gitu kan. Dia mengatur diri sendiri gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Lalu selanjutnya dia pendiriannya mudah gitu ya. Nanti kita lihat kalau misalkan persetujuan perdata, firma, CV gitu ya. Dia ada prosedur tata cara pendiriannya sendiri. Lebih khusus, lebih spesifik, lebih diatur. Ada peraturan perundang-undangannya juga yang mengatur mengenai tata cara pendirian maskap, firma, CV. Tapi ini nggak ada. Perusahaan perorangan itu perusahaan yang nggak ada aturan mengenai tata cara pendiriannya, gitu ya. Jadi ya tetap ada landasan untuk izin usahanya. Izin usahanya tetap ada, tapi prosedur mengenai pendiriannya secara spesifik nggak ada, gitu ya. Prosedur izin usahanya ada, tetap ya. Dan izin operasionalnya dalam hal-hal tertentu gitu ya, tetap ada. Tapi dia mudah karena dia emang nggak diatur secara khusus sekali lagi. Ini kalau di Indonesia apalagi gitu ya, di Indonesia sekali apalagi gitu. Kalau misalkan kita lihat nih betapa mudahnya kadang-kadang kita mendirikan suatu usaha gitu ya. Kalau misalkan Nisa nih mau dia pinter masak gitu kan, wah pinter masak, wah lagi PPKM gini nggak pernah ke kampus segala macam, udahlah saya pinter masak nasi uduk, besok pagi geret meja ke depan rumah gitu ya, tulis nasi uduk Anissa Sekar Nikmat Jaya gitu kan, jualan di situ gitu ya, itu bisa langsung beroperasi gitu kan, bisa langsung beroperasi gitu ya, jualan nasi uduk murah, harga mahasiswa 5.000 udah dapat nasi sama ayam gitu. Nah, itu udah bisa. Cuman tuh apakah suatu yang benar gitu kan di mata hukum gitu ya, di mata hukum lah setidaknya. Memang kalau di Indonesia ini kadang-kadang aturannya apa, tapi praktik yang ada seperti apa agak berbeda gitu ya, kadang agak beda gitu ya. Perusahaan perorangan walaupun dia harus ada izin usaha, izin operasional, tapi di masyarakat lebih banyak kita bicara konteks praktik juga gitu ya. Lebih banyak bahwa perusahaan perorangan ini tidak dilakukan pendaftaran gitu ya, tidak dilakukan pendaftaran untuk pembukaan atau pendirian dari perusahaan perorangannya gitu ya. Walaupun udah simpel banget nih, udah simpel sekali gitu ya. Udah simpel sekali tapi tetap secara praktis gitu ya. Banyak yang tidak melakukan izin pendirian seperti itu. Nah, ini saya mau ngomong juga nih, kalau sebenarnya kita melihat efektivitas hukum di dalam masyarakat gitu ya. Jadi ada teori nih dari Lawrence M. Friedman. Dia guru besar hukum di Stanford University. Masih ada sih orang sekarang. Dia udah cukup terkenal juga teorinya. Jadi dia membuat satu teori bagaimana sih agar hukum itu efektif di masyarakat berlaku gitu ya. Dia melihat dari tiga aspek, dari tiga sisi gitu ya. Pertama dari sisi substansi hukum, yang kedua dari sisi struktur hukum, dan yang ketiga dari sisi budaya hukum. Gitu. Dari sisi substansi hukum itu apa? Dari sisi substansi hukum itu berarti bagaimana peraturan undang-undangan yang ada, bagaimana hukum positif yang ada telah mengatur hal tersebut gitu ya. Jadi kita melihat tuh dari sisi hukum positif ya pertama. Hukum positifnya udah bagus belum sih dibikin gitu ya. Dari sisi materialnya, dari sisi formalnya, dari sisi substansinya tuh udah bagus belum sih?
udah mengakomodir hal-hal yang ada di masyarakat belum sih? Bisa diterapkan, bisa diimplementasikan secara tepat nggak sih? Gitu ya. Dari sisi substansi hukumnya, dari hukum positifnya. Gitu ya. Lalu yang kedua dari sisi struktur hukumnya. Struktur hukumnya tuh lembaga-lembaga penegakan hukum, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah ini dilihat organisasinya udah bagus belum, orang-orang yang ada di dalamnya sudah bagus belum, prosedur hukum acaranya sudah bagus belum yang ada di sana, gitu. Koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut dengan lembaga-lembaga lainnya seperti apa, udah bagus belum, gitu ya. Kalau substansinya bagus, tapi lembaga-lembaga penegak hukumnya tadi ya kurang efektif, nanti mengakibatkan pengimplementasiannya atau penegakan hukumnya pun terhambat, gitu ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah budaya hukum, gitu ya, budaya hukum. Substansi hukumnya, hukum positifnya udah bagus banget, udah sebelum dibikin suatu undang-undang gitu, udah dilakukan pengkajian, udah dilakukan public hearing dari masyarakat, sudah dipikirkan sedemikian rupa, gitu ya. Akhirnya bagus hukum positifnya. Lembaga-lembaga penegak hukumnya udah bagus, udah nggak ada KKN lagi, sistem penggajiannya udah baik, struktur organisasinya juga udah bagus, udah jelas tugas dan fungsinya, hubungan antar lembaga juga sudah ada standar operating prosedurnya yang sudah tertata rapi, gitu ya. Udah bagus semua. Tapi ternyata budaya hukum di masyarakatnya agak kurang, gitu ya. Jadi ketika dilihat, wah, nggak ada lembaga penegak hukum di sekitar kita nih, bisa sedikit mengakali, gitu kan. Wah, ininya agak kurang nih, apa, monitoring atau ininya apa, ininya lah, inspeksi dari lembaga-lembaga terkaitnya agak kurang nih. Jadi nggak usah, gitu ya. Jadi ada semacam sisi dari budaya masyarakatnya yang ketika dia tidak diawasi, tidak diperhatikan oleh otoritas tertentu, maka dia mengabaikan ketentuan tersebut, gitu ya. Dia terkait dengan budaya hukum, gitu ya, terkait dengan budaya hukum. Gitu ya. Nah ini budaya hukum di Indonesia juga mungkin ya masih perlu ada peningkatan, gitu ya. Walaupun pendiriannya sekarang oleh pemerintah udah dibikin mudah, tapi kalau kita lihat bagaimana pendirian suatu perusahaan perorangan ini banyak yang nggak terdaftar, gitu ya, banyak yang nggak terdaftar, gitu ya. Sebenarnya keuntungan kita mendaftarkan dan yang tidak, gitu ya, banyak, gitu ya, banyak keuntungannya juga yang bisa kita dapatkan. Kalau kalian nih buka lembaga OSS, online single submission, kalau kalian punya usaha, gitu ya, punya usaha, kalian mau daftar online single submission, itu 5 menit pun udah jadi itu. 5 menit, 10 menit itu jadi, masukin nama, apalagi kalau kita modalnya modal kecil ya, di bawah 50 juta, segala macam, itu sangat mudah pendiriannya. Saya pernah bikin perusahaan perorangan, gitu ya, 5 menit jadi itu, pakai online single submission, udah jadi ininya, nomor induk perusahaannya, udah ada. Nanti buat apa Pak kita pakai kayak gitu? Gitu kan pertanyaannya. Ya selain untuk tertib administrasi, gitu ya, memenuhi ketentuan dari pemerintah. Yang kedua, kalau kita misalkan membuat suatu ya apapun ya dengan pihak ketiga, gitu ya, dengan pihak ketiga, kalau punya usaha apa sih, misalkan makanan kering, gitu ya, terus bisa nih makanan kering di stok ke market-market, supermarket terdekat, gitu ya, di stok sana. Tapi ketika kita mau masukin barang ke suatu tempat, gitu ya, itu kan butuh namanya, dia pasti ngelihat, Pak, izin usahanya ada Pak, pasti tanya, gitu. Oh, ada. Orang jadi lebih trust juga dengan kita, gitu kan. Ada ininya. Oh, ketika nggak ada, kok nggak ada, gitu ya. Jadi dia pun nggak tahu dia itu sebenarnya transaksi dengan siapa, gitu kan. Ataupun kalau kita butuh pinjaman ke pihak lembaga pembiayaan, gitu ya. Ketika kita udah punya izin usahanya, izin operasional itu jadi lebih mudah. Nanti lembaga pembiayaan kan sekarang ada KUR, kredit usaha rakyat, segala macam, buat yang untuk UKM, gitu ya. Pasti dilihat izin usahanya, terus nanti dilakukan survei, bener usahanya masih eksis atau enggak, gitu ya. Baru bisa dikucurkan kredit, gitu ya. Jadi banyak juga keuntungan-keuntungan ya dengan kita melakukan pendaftaran. Tuh. Oke, kita lanjut ya.
Terus modal kecil, small capital. Modal kecil itu dia tuh memang dari sisi keumuman ya, subjektif gitu ya. Modal kecil itu subjektif. Bisa aja kita bangun perusahaan perorangan, tapi dengan modal yang lebih besar dari orang yang bangun perusahaan terbatas. Nggak ada masalah gitu kan. Perusahaan terbatas dulu modal minimal dulu ya 50 juta. Itu yang modal dasarnya buat perusahaan terbatas. Tapi mungkin ada juga orang yang dia membuat perusahaan perorangan dengan modal lebih dari itu. Saya bikin bengkel motor gitu kan misalkan. Modalnya mungkin bisa 100 juta, 150 juta gitu ya. Tapi itu perusahaan perorangan. UD pasti beres jaya ya gitu kan. Perusahaan perorangan modal 150 juta dibanding yang membuat perusahaan terbatas yang modal cuma 50 juta gitu kan. Jadi memang dari sisi modal dia memang subjektif, tapi kita melihat dari sisi keumuman. Secara umumnya seperti apa? Secara umumnya memang yang namanya perusahaan perorangan ini modal lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya yang dimana dia memiliki owner atau pendiri lebih dari satu gitu ya, atau yang memiliki bisnis yang lebih kompleks gitu ya, bisnis yang lebih kompleks yang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak gitu ya, yang dia memproduksi barang dan jasa yang lebih masif pasti membutuhkan modal yang lebih besar, dan hal-hal ini yang memang tidak bisa dijangkau oleh perusahaan perorangan gitu ya. Jadi memang secara umum dia memiliki modal yang lebih kecil ya. Lalu dia pun pengembangan modal terbatas. Ya. Pengembangan modal terbatas, dia nggak bisa menghimpun dana dari publik atau masyarakat. Yang bisa dilakukan, karena dia kan nggak punya partner nih, pendirinya cuma satu, dia nggak bisa saling mendukung untuk pembiayaan, untuk pendanaan tuh nggak bisa saling mendukung. Gitu ya, dia sendirian gitu ya, sole proprietorship. Jadi sangat kemampuan pendanaan perusahaan ini sangat tergantung sekali dari sisi si pendiri tunggal ini gitu ya. Ketika pendiri tunggalnya dananya lagi terbatas, misalkan ada kebutuhan keluarga, kebutuhan yang lain gitu ya, dia akhirnya pengembangan dari usahanya pun jadi terbatas karena nggak ada sumber yang lain gitu ya, nggak ada partner yang bisa dia dimintakan pendanaan. Hal lainnya yang bisa dilakukan adalah satu-satunya adalah pembiayaan debt financing gitu ya, atau pembiayaan dari perbankan atau lembaga pembiayaan gitu ya. Dia pun nggak bisa menghimpun dana dari masyarakat seperti layaknya perusahaan terbatas yang dia bisa mengeluarkan saham ataupun penerbitan obligasi atau surat utang gitu ya. Limited capital intinya gitu ya, lebih terbatas. Lalu percampuran harta perusahaan dan pemilik. Apa nih Faisal nih kira-kira yang dimaksud percampuran harta perusahaan dan pemilik? Unlimited liability itu apa sih maksudnya, Sal? Menurut kamu apa nih, Sal? Mungkin kayak hartanya antara usaha sama perseorangannya itu jadi satu, Pak, nggak dipisahkan. Kalau misal badan hukum kan harus dipisahkan ya, Pak. Unlimited liability apa nih? Kalau menurut kamu nih, yang dimaksud dengan unlimited liability? Mungkin dari segi hutangnya, Pak. Kalau misal usahanya ada utang, berarti nanti liability-nya itu kalau dari usahanya nggak mencukupi, bisa diambil dari pemiliknya, Pak. Gitu ya. Karena dia bukan suatu subjek hukum gitu ya, Sal ya? Iya, Pak. Oke. Bener ya, kita sampaikan Faisal tadi ya. Bener banget tuh. Jadi memang karena dia bukan suatu subjek hukum gitu ya, si perusahaan perorangan ini, jadi nggak ada pemisahan harta kekayaan gitu ya. Harta kekayaannya si pendiri, si Pak Jono, dengan dia punya misalkan rumah makan warung bakso yang besar gitu ya, taruhlah warung bakso besar. Ini
hartanya Pak Jono ya hartanya si warung baksonya itu, atau hartanya si warung bakso itu hartanya Pak Jono sendiri. Keuntungannya untuk warung bakso sekaligus ya keuntungan si Pak Jono, kerugiannya si warung bakso sekaligus juga kerugiannya si Pak Jono secara langsung gitu ya. Jadi unlimited liability, bener tuh pasal juga itu unlimited liability ketika misalkan taruhlah harta kekayaannya si warung baksonya Pak Jono ada 100 juta gitu ya. Dari sisi propertinya buat warung makannya itu, tempat-tempat makannya, meja makan, segala macam alat-alat masaknya, taruhlah ada 100 juta. Segala macam gitu ya. Terus kasnya juga ya, taruhlah ada total 100 juta. Terus ternyata dia punya utang buat pemasokan bahan-bahan bakunya buat bikin baksonya itu. Utangnya udah lama nggak dibayar, jadi menumpuk gitu ya. Sementara pemasukan ke kasnya si warung baksonya pun terhambat gitu kan. Utangnya totalnya 150 juta gitu. Sementara tadi total asetnya si perusahaannya Pak Jono ini, warung baksonya itu cuma 100 juta. Gitu ya. Nah, berarti kan ketika nanti keseluruhan asetnya pun dijual, misalkan dijual keseluruhannya, karena udah deadline banget nih, misalkan utangnya udah deadline banget, dan warung baksonya pun udah nggak berkembang lagi gitu ya, dijual semua, itu cuma 100 juta. 50 jutanya terus gimana nih? Gimana kreditornya menyikapi 50 jutanya? 50 jutanya harus dilakukan pertanggungjawaban langsung dari Pak Jono itu sendiri, gitu ya. Nggak ada cerita, wah 50 jutanya, ya udah berarti gigit jari aja kreditor ya, nggak ada seperti itu. Karena tadi nggak ada pemisahan harta. Kata Faisal, ketika punya utang, si warung baksonya sebenarnya itu utangnya Pak Jono juga, gitu ya. Ini utangnya Pak Jono juga sebagai pemilik tunggal, gitu ya. Sebagai pemilik tunggal, utang 150 juta itu sebenarnya utangnya Pak Jono juga. Yang walaupun itu untuk kebutuhan atau kepentingan si warung baksonya Pak Jono, gitu kan. Tapi ini utangnya juga. Jadi ketika ada utang 150 juta, sementara aset-asetnya si warung bakso cuma 100 juta, ya 50 juta ini harus juga ditanggulangi secara individu juga, gitu ya, oleh Pak Jono dari harta pribadinya dia, gitu ya, secara langsung, gitu ya. Jadi memang itu, dan ini pun merupakan salah satu kerugian, gitu ya, kelemahan dari perusahaan yang didirikan bukan dengan konsepsi badan hukum, gitu ya. Jadi nggak ada pemisahan kekayaan antara owner dan perusahaan yang didirikan. Gitu. Oke. Lalu keterbatasan keberlangsungan usaha, gitu ya. Ketika kita bikin perusahaan perorangan, kita daftar, itu ada nama pemilik Jono Soekardi, gitu ya, sebagai pemilik warung bakso Jono. Lalu Pak Jononya sakit. Pak Jononya kemudian misalkan dia sudah tutup usia, maka usahanya pun selesai, gitu ya, selesai usahanya. Ketika misalkan anaknya mau melanjutkan, gitu ya, dia harus daftar yang baru lagi, karena nama pemiliknya sudah tercantum dalam pendaftaran bahwa ini adalah Jono, gitu. Jadi ketika dia tadi tutup usia ataupun apalagi udah nggak mau melanjutkan, ya sudah selesai gitu saja kan. Saya mau bikin usaha lain lah gitu, males nih ngurusin ini gitu ya, udahlah, ya udah selesai gitu kan, udah bikin usaha lain ini dia ditelantarkan, sudah selesai. Beda dengan misalkan perusahaan terbatas gitu ya, perusahaan terbatas ownernya bisa berganti-ganti sedemikian rupa, tapi perusahaannya tetap berdiri gitu ya, ownernya bisa ganti gitu ya, dia tinggal jual saham yang dimiliki kepada pihak lain. Nih saya ada saham di perusahaan ini, saya sebagai owner, misalkan dia taruhlah dia punya 30%, 40%, ataupun majority gitu ya. Saya nggak mau melanjutkan lagi usaha saya, perusahaan saya. Apakah ada yang mau lanjutkan? Ternyata ada gitu kan.
tinggal dibeli. Saham itu berganti kepemilikan, selesai. Gitu kan? Perusahaan, tapi enggak demikian dengan perusahaan perorangan, gitu ya. Jadi sangat tergantung kepada si individu satu-satunya sebagai pendiri perusahaan. Jadi memang sangat terbatas sekali gitu ya keberhasilan usahanya ya. Sangat terbatas sekali gitu ya. Lalu proses bisnis sederhana. Bisnis sederhana tentu saja karena dia cuma satu orang didirikan, semua sistem operasi, semua operating prosedurnya, SOP-nya, terus dia pun hubungannya hanya dia dengan pegawai gitu ya, nggak ada hubungan dia si pendiri dengan pendiri lainnya gitu ya, nggak ada hubungan gitu ya. Jadi ya secara objektif bisa kita bilang proses bisnis lebih sederhana dibandingkan bentuk badan usaha yang lain, di mana dia ada lebih dari 2 atau 3 pendiri, kan mesti diatur dengan hukum tuh, mesti ada hukum mengatur, dan internal perusahaan pun harus mengatur hubungan antara para pendiri gitu kan. Belum lagi antara para pendiri hubungannya dengan pegawai-pegawainya, gitu kan, harus diatur gitu kan. Jadi kalau itu kan lebih simple bisa kita bilang gitu ya. Lebih sedikit yang diatur, lebih simple proses bisnis yang ada. Lalu pemilik bertindak untuk dan atas nama pribadi sekaligus perusahaan, gitu ya. Tadi ya saya sampaikan, dia ketika ya tadi signing parties-nya sekaligus juga sebagai contracting parties-nya. Ketika Pak Jono dia bikin perjanjian supply bahan pasokan untuk baksonya, tepung buat baksonya, daging buat baksonya, dia sebenarnya bertindak atas nama pribadinya dia, sekaligus atas nama usahanya dia, gitu ya. Jadi nggak ada pembedaan atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan, tuh nggak ada pembedaan, gitu ya. Bisa aja kopnya kop perusahaan, warung makan bakso Pak Jono seger selalu, ada kopnya, dicapnya sampelnya perusahaannya Pak Jono, tapi dia sebenarnya ketika bertangan ya atas nama pribadi juga. Padahal tanggung jawabnya pun tanggung jawab pribadi, gitu ya. Tanggung jawab pribadi. Karena bukan merupakan subjek hukum tersebut, gitu ya, si perusahaan perorangan. Tes business entity concept tadi ya udah ya, dia lebih sederhana konsep bisnisnya, not a legal entity, udah jelas, single taxation gitu ya. Tadi udah disampaikan juga sama teman kalian di single taxation. Jadi ya jelas ya, pendapatan yang diterima oleh Pak Jono dari warung baksonya ya itu nanti yang dikenakan pajak, gitu ya. Itu yang dikenakan pajak. Beda misalkan dengan kita punya restoran terbatas. Restoran terbatas ada direksi, gitu kan. Direksi ada profit untuk si PT, ada profitnya, gitu kan. Profit untuk PT kena pajak, gitu kan. Profit untuk PT kena pajak, kena pemotongan pajak. Lalu ketika ada keuntungan, gitu ya, untuk PT tersebut, lalu keuntungannya kan dilihat nih, operasional perusahaan berapa, terus ada laba nitahannya berapa. Nah, laba nitahan misalkan untuk taruhlah untuk dibagikan sebagai dividen untuk para pemilik perusahaan, gitu kan. Ada pembagian dividen untuk pemilik perusahaan. Nah, pembagian dividen ini lagi dari PT kepada pemilik perusahaan itu dikenakan pajak lagi. Ataupun ada gaji direksi yang dibayarkan tiap bulan, gaji direksi ini kena pajak lagi, gitu kan. Jadi emang ada double taxation ketika kita bicara mengenai konsep perusahaan yang berbadan hukum. Tapi ya perusahaan yang tidak berbadan hukum, gitu ya. Tadi memang ketika profit untuk warung baksonya Pak Jono ya sekaligus profit untuk Pak Jono jadi satu, ya itu udah dikenakan pajak di awal. Jadi sekaligus satu single taxation gitu ya, single taxation. Nggak ada lagi pemotongan, gaji untuk Pak Jono dipotong lagi pajak, nggak ada, gitu ya. Lalu bertindak di muka hukum pribadi, tadi ya di awal udah disampaikan juga, ketika ada permasalahan hukum, misalkan gitu ya, permasalahan hukum apapun gitu ya, kompensasi si Pak Jono dalam mengelola
warung baksonya nggak mau bayar utangnya gitu ya, kemudian digugat di muka pengadilan, gugatan perdata, harus bayar gitu kan. Nah ini yang bertindak di perusahaan ya Pak Jono itu sendiri gitu kan, bertindak di muka perusahaan ya si Pak Jono sendiri, sekaligus mewakili warung bakso yang dimiliki gitu ya. Kalau Pak Jononya sudah ini ya sudah meninggal ya, sudah tutup usia ya sudah gitu kan, selesai gitu kan. Tapi beda dengan konsepsi perusahaan terbatas. Ketika direksinya yang membuat perikatan tersebut gitu kan, yang membuat perikatan tersebut kemudian Dewan Investasi, yang digugat adalah PT-nya gitu kan, persoalan terbatasnya. Direksi misalkan udah ganti orang, udah 2 tahun yang lalu udah pindah jadi direksi perusahaan lain gitu ya. Ya dia nggak bisa digugat juga gitu ya. Yang direksi udah pindah ke perusahaan lain ini nggak bisa digugat juga, walaupun dia yang dulunya bertanda tangan gitu ya. Misalkan tanda tangan pinjaman gitu ya, terus ternyata investasi. Direksinya 2 tahun yang lalu udah pindah gitu ya. Udah pindah ke perusahaan lain, nggak bisa juga direksi yang udah pindah ke perusahaan lain ini digugat. Yang digugat adalah perusahaan tempat direksi yang dahulu dan direksi yang existing misalkan gitu. Tapi ya gugatan utama diajukan kepada si perusahaan tersebut sebagai pasaran terbatas gitu ya. Kalau tadi ya, kalau itu yang subjek hukum, karena itu subjek hukum sendiri gitu ya. Oke, terus dari sisi pembubaran harta pribadi gitu ya. Jadi memang ini udah jelas ya di unlimited liability, kalau ada pembubaran pun harta pribadinya dia, pembubaran udah dah, kita nggak usah nerusin lagi, saya udah nggak mau nerusin lagi usaha saya, mau saya tutup aja. Ketika ditutup, dilakukan pembubaran. Pembubaran itu dihitung asetnya berapa, oh masih ada utang apa enggak, oh masih ada kewajiban, dilihat aset dan kewajibannya, oh ada kewajibannya dibayarkan terlebih dahulu, segala macam gitu ya, sebelum dilakukan pembubaran. Pembubaran tuh itu juga masukin pemberitahuan juga sebenarnya gitu ya kepada otoritas terkait bahwa usaha ini tidak lagi dilanjutkan gitu ya. Nah ini ketika dilakukan pembubaran itu pun harta pribadinya dia gitu ya, ketika dihitung asetnya dari perusahaannya, terus dilihat lagi ada kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan gitu ya, ini pun sebenarnya harta pribadinya dari si pemilik gitu ya, nggak terpisahkan gitu kan. Ketika ada pembubaran ya sebenarnya ketika dihitung kewajibannya gitu yang belum terselesaikan, sebenarnya dia sedang menghitung hartanya dia sendiri juga gitu ya. Ketika tadi ada yang kurang gitu, kata pasal, ketika ada yang kurang kewajibannya ya harus ditanggulangi dari hartanya dia sendiri langsung gitu ya. Ketika misalkan kas perusahaan udah nggak lagi mencukupi. Oke, mungkin itu tentang perusahaan perorangan. Nggak terlalu banyak aturan, kita hanya membahas mengenai konsepsi dasarnya, kemudian karakteristiknya. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Yuk. Kalau kayak franchise yang biasa diambil oleh perseorangan gitu, itu apa masuk perseorangan juga ya, Pak? Franchise ya? Iya. Franchise. Jadi franchise itu, kamu udah pernah buka franchise belum? Belum sih Pak, tapi Ya. punya banyak teman yang buka gitu. Soalnya mereka kayak simple, cuman terus proses hukumnya juga simple banget gitu Pak. Jadi saya bingung itu perseorangan atau bukan. Iya. Pak. Oke, iya, makasih. Jadi kalau franchise gitu ya, franchise. Saya beberapa kali buka franchise juga sih. Sekarang udah enggak gitu ya. Franchise itu perusahaan franchise-nya gitu ya. Perusahaan franchise itu banyak kan relatif PT, perusahaan terbatas perusahaannya. Tapi ketika kita sebagai yang ingin membuka usaha gitu ya, buka usaha keagenan tersebut gitu ya, buka usaha keagenan tersebut tergantung syarat yang diajukan oleh si perusahaan franchise ini. Perusahaan syaratnya beda-beda.
Kalau kamu buka misalkan JNE, itu ya, JNE. JNE itu dulu syaratnya, kalau kita mau buka usaha keagenan JNE, syaratnya harus punya bentuk badan usaha CV. Gitu. Jadi punya bentuk badan usaha CV. Kalau sekarang PT, udah beda lagi nih JNE. Jadi kalau kita mau buka JNE, mesti bentuk badan usaha kita punya PT dulu. Nanti boleh kita buka usaha keagenan JNE gitu. Dulu CV, kita harus minimal punya CV dulu, baru bisa buka usaha keagenan JNE. Tapi saya banyak juga, misalkan cuma makanan, minuman, dulu pernah usaha juga gitu, ya nggak ada apa-apa. Itu pusat perorangan aja. Dia nggak mempersyaratkan suatu bentuk badan usaha tertentu. Gitu ya. Jadi dari sisi si perusahaan induknya ini, gitu ya, yang dia menawarkan keagenan gitu ya, keagenan franchise ini, dia nggak ada persyaratan pembukaan badan usaha tertentu. Terserah kita mau perusahaan perorangan gitu ya, yaudah tinggal tanda tangan, misalkan perjanjian atau kontrak sederhana gitu ya. Oke, nanti bahan-bahan baku disuplai sama dia, kita bayar sejumlah uang sekian, nanti tempat peralatan, ada juga dari sisi manajemennya ada sedikit pelatihan untuk pegawai kita, disediakan oleh si perusahaannya gitu ya. Ya kita tinggal buka usaha, sedia tempat segala macam, buka besok harinya ketika perjanjiannya udah selesai juga bisa langsung gitu ya. Perusahaan perorangan. Jadi dia nggak mempersyaratkan suatu bentuk badan usaha tertentu. Itu sifatnya perusahaan perorangan gitu ya. Nanti tinggal kita daftarkan kalau kita tertib administrasi perusahaan perorangan yang kita buka gitu ya, dengan sisi dari dengan sistem keagenan yang ditawarkan, tinggal kita daftarkan aja. Kalau kita mau daftarkan ya, kalau kita mau tertib administrasi, kita harus daftarkan gitu perusahaan perorangan yang kita bikin. Tapi kan pada prakteknya banyak yang nggak daftar juga gitu. Udah ternyata dia nggak mempersyaratkan suatu badan usaha tertentu, ya udah tinggal buka gitu kan, karena nggak persyaratkan. Itu sih gitu ya, Irensi ya. Jadi tergantung si perusahaannya, dia ada syarat apa enggak gitu ya. Ya, makasih Pak. Iya, ya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke maskap atau partnerships atau persekutuan perdata atau kadang disebut sebagai persekutuan gitu ya, macam-macam. Contohnya apa? Contoh perusahaan atau contoh usaha yang dijalankan dengan bentuk usaha persekutuan perdata ini. Gian, kira-kira apa Gian? Bisa ngasih contoh nggak? Yang kamu bayangin. Apa? Ya, Pak. Ya. Kira-kira yang kepikiran kamu apa nih? Bentuk usaha yang dijalankan dengan bentuk model badan usaha persekutuan perdata. Kayak firma gitu ya, Pak? Firma CV. Firma kan ada sendiri. Oh, beda lagi. Iya, pengacara kan mungkin, Pak. Pengacara. Terus apa lagi? Uh, Kamu pernah lihat persekutuan perdata pengacara ini gitu? Ada namanya nggak? Nggak tahu, Pak. Terus selain pengacara apa lagi? Akuntan, Pak. Akuntan ya. Oke. Benar sih. Kamu nggak salah. Jadi mungkin agak jarang kedengeran di kita ya, agak jarang kedengeran. Dari sisi jumlah gitu ya. Dari sisi jumlah memang ini jauh lebih sedikit kalau kita komparasi ya. Komparasi dengan perusahaan perorangan yang kita bisa temui di mana aja gitu ya. Apalagi perusahaan perorangan yang informal gitu ya. Artinya informal dia nggak membuat suatu pendaftaran gitu ya. Nggak bikin pendaftaran segala macam, itu kan di mana-mana masyarakat tuh ada gitu ya. Yang kecil ataupun yang besar perusahaan perorangan ya. Apapun bentuknya ya. Di sisi skalanya ada gitu ya. Ataupun perseroan terbatas ya bisa banyak lah kita temui gitu ya, kita udah nggak asing. Tapi perusahaan perdata nih dari sisi jumlah memang dia jauh lebih sedikit dibandingkan
tadi kalau kita bicara perusahaan perorangan walaupun PT gitu ya, lebih sedikit. Ataupun CV lebih sering kita dengar, mungkin CV. Kita banyak lihat juga CV. Kata CV ada namanya, emang CV ini, CV itu gitu ya, ada namanya. Data tadi sudah saya sampaikan di awal, dia nggak ada nama tertentu. Atau data apa enggak. Saya langsung aja ke ininya, ke ya para pendirinya gitu kan. Nah, tadi benar tuh kata Gian. Tadi Gian menyebutkan kantor akuntan, menyebutkan lawyer, pengacara atau advokat. Memang bentuk-bentuk pemberian, bentuk-bentuk usaha tadi gitu ya, konsultan hukum ataupun kantor akuntan ini banyak didirikan dengan model badan usaha persekutuan perdata gitu ya. Banyak didirikan ya, nggak cuma lawyer ataupun kantor akuntan, tapi ada juga kantor notaris, ada juga kantor arsitek, apoteker, kayak gitu-gitu ya. Ini banyak didirikan dengan model persekutuan data. Gitu ya. Walaupun sebenarnya pilihan. Nggak mesti kantor lawyer itu persekutuan perdata, nggak mesti. Bisa juga dia pilihannya firma. Biasanya 3 kalau kantor advokat. Maskap atau perusahaan perdata, firma, ataupun persoalan terbatas. 3 itu aja rata-rata tuh. Tapi rata-rata ya banyaknya data ataupun firma. Bahkan dibanding persoalan terbatas gitu ya. Kalau kita bicara bidang usaha yang dia menjalankan profesi, gitu ya. Kalau kita bicara bidang usaha yang mana dia menjalankan profesi, lebih banyak didirikan dengan, kalau nggak perusahaan perdata, firma, gitu ya. Walaupun beberapa ada juga yang didirikan dengan bentuk badan usaha persoalan terbatas. Ini pilihan-pilihan, gitu ya. Dia melihat, oh gini karakteristiknya perusahaan perdata, oh gini karakteristiknya firma, oh gini perusahaan terbatas, ada keuntungan, ada kekurangannya, keuntungannya apa, kekurangannya apa, terjadi bahan pertimbangan masing-masing para pendiri untuk kemudian memutuskan, oh saya ingin mengambil model usaha ini, oh saya ingin mengambil model usaha ini, kayaknya lebih cocok dengan kebutuhan saya, gitu kan, macam-macam, gitu ya. Jadi sangat tergantung kepada para pendiri, model bentuk badan usaha apa yang akan dia ambil, gitu. Nah ini kalau perusahaan perdata, maskap diatur di KUHP. Nah, mulai kita bicara aturan nih, gitu ya. Kalau tadi perusahaan perorangan kita nggak bicara sama sekali mengenai aturannya apa ya? Aturannya ya secara umum aja, general aja, nggak diatur secara khusus gitu kan. Dasar hukumnya KUHP pasal 16, 18, pasal 16, 52 untuk perusahaan perdata, karena dia sudah melibatkan 1 orang, udah melibatkan 2 orang atau lebih. Jadi perlu diatur nih hubungan antara 2 orang ini, perlu diatur nih 2 orang atau lebih ini, perlu diatur nih para pendirinya seperti apa, kemudian internalnya seperti apa, eksternalnya seperti apa, gitu ya, perlu diatur. Karena udah melibatkan 2 orang atau lebih. By definition, partnerships itu adalah kalau di KUHP ya, perjanjian antara 2 orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu. Jadi memasukkan sesuatu itu ya, modal yang dimasukkan awal itu dinamakan dengan in-bank. Ini kalau kalian di Kementerian Keuangan tuh pasti banyak sering dengar tentang in-bank gitu ya. Tapi kalau lagi ngebahas masalah BUMN gitu ya, yang ada penyertaan modal negara itu, waduh, kata-kata in-bank ini sering banget kedengeran gitu ya. Dan banyak yang nggak paham gitu ya, in-bank itu apa sih in-bank gitu ya. Nah itu in-bank itu ya pemasukan modal gitu ya. Dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan, dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Jadi setidaknya ada 3 unsur di sini gitu ya. Unsur pertama adalah adanya perjanjian. Unsur kedua adalah saling memasukkan sesuatu gitu ya, atau in-bank. Dan yang ketiga adalah tujuannya untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan oleh persekutuan perdata ini. Ya. Nah, kalau definisi tadi kan Gian udah ngasih tahu tuh. Kalau apa? Kalau ternyata dari sisi praktek usaha-usaha yang dijalankan dengan model usaha
si maskap ini banyak yang dijalankan dari kegiatan yang sifatnya profesi seperti itu kan, bukan yang memproduksi barang gitu kan, bukan yang produksi dia apa tadi jualan makanan, jualan minuman misalkan gitu kan, ya rumah makan Padang, nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Walaupun di sini nggak diatur gitu ya kalau dia profesi, tapi aturannya ternyata bisa kita temukan di saya bisa kita temukan di Permen Kumham 17 tahun 2018 tentang pendaftaran si maskap, pendaftaran CV, firma, dan persekutuan perdata gitu ya. Bisa kita temukan di sini. Kita lihat dulu definisi persekutuan perdata itu apa. Adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus-menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga yang menjalankan profesi secara terus-menerus gitu ya. Jadi walaupun di KUHP itu nggak diatur bahwa dia adalah kegiatan yang untuk menjalankan profesi, tapi karena praktik yang sudah ada seperti itu ya, ini lihat definisi praktiknya juga gitu ya. Definisi praktik di masyarakat seperti itu memang dia untuk menjalankan profesi. Jadi kemudian dirumuskan kembali oleh Permenkumham ini bahwa persekutuan perdata itu adalah bidang badan usaha atau perusahaan yang dijalankan untuk melakukan usaha di bidang profesi tertentu gitu ya. Itu karena melihat praktik yang ada di masyarakat. Jadi kalau sekarang kita pengen bikin rumah makan Padang dengan model persekutuan perdata, kita daftarin gitu ya. Daftar itu butuh ke Kementerian Hukum dan HAM. Masukin ke sistem SABU namanya, sistem administrasi badan usaha. Buat daftar namanya dan izin pendiriannya gitu ya. Itu udah dilihat dulu nih. Usahanya apa? Warung makan Padang. Pendirinya ada Pak Jono, Pak Slamet, Pak Raharja, 3 orang pendirinya. Bentuk model usahanya perdata. Izin usaha yang ingin didaftarkan adalah membuka warung makan Padang. Nah, ini pasti ditolak duluan gitu ya. Pasti ditolak duluan. Karena udah di luar konteks dari tata cara yang diizinkan oleh peraturan ini gitu ya. Atau peraturan Menteri Hukum dan HAM 17 tahun 2018 tersebut. Ya, jadi memang dia spesifik untuk menjalankan usaha tertentu. Gitu ya. Lalu dia dari sisi personalitas affection societatis. Apalagi nih affection societatis. Jadi para pendiri itu saling kenal mengenal. Itu ya maksudnya. Para pendiri yang satu dengan pendiri yang lain saling kenal mengenal. Ketika Pak Jono bikin usaha law firm misalkan, Pak Jono kan jadi law firm nih, udah belajar hukum segala macam, udah sekolah hukum gitu ya. Bersama temannya Pak Raharja, Pak Slamet, bertiga nih. Berikan kantor advokat dengan bentuk usaha persekutuan perdata. Pak Jono, Pak Raharja, dan Pak Slamet saling kenal mengenal secara individu, secara pribadi, gitu ya, saling mengenal, gitu. Beda dengan ketika mendirikan perseroan terbatas, gitu ya. Karena para pendirinya ini bisa datang silih berganti, gitu ya, datang silih berganti. Kalau perseroan terbatas yang bentuknya privat, mungkin masih mending, gitu ya. Tapi kalau udah ada bentuknya apalagi dia udah publik, nah, yang penting ente punya modal,
Ente punya modal, masukin modal ente ke pasar terbatas, udah jadi owner, gitu kan? Nggak peduli background-nya apa, gitu kan? Nggak peduli background-nya apa dia, pendidikannya apa, siapa dia, ininya apa, nggak dipedulikan. Kenal sama pendiri yang lain, nggak terlalu dipedulikan juga, gitu kan? Yang penting punya modal, mau masukin modalnya ke perseroan, selesai, gitu kan? Tapi nggak demikian dengan konstituen perdata, gitu ya. Jadi walaupun ada sisi subjektivitas juga ya, tapi dia secara umum dikatakan bahwa para pendiri gitu ya, itu ada saling kenal mengenal secara pribadi, ya. Makanya disebut dengan affection societatis. Lalu dia disebut juga association of individuals gitu ya, dua atau di pemilik, association of individual. Itu juga untuk memberikan garis antara yang bentuk badan usaha dengan badan hukum, contohnya perseroan terbatas sebagai badan usaha dengan yang berbadan hukum yang paling umum yang ada di masyarakat gitu ya. Dia tuh association of capitals gitu ya, association of capitals. Hak suara pun ditentukan oleh seberapa besar saham yang dimiliki. Oh ini enggak. Dia association of individual. Hak suara pun ketika ada permasalahan suatu perusahaan nggak dilihat, oh kamu dulu masukin sahamnya, dulu masukin modalnya berapa? Enggak. Dilihat dia secara individu gitu ya. Nggak dilihat dia secara modalnya berapa. Tapi dilihat dia secara individu. Dia association of individuals. Gitu ya. Perkumpulan dari para individu gitu ya. Nah, ini dari sisi karakteristik ya basic form dari firma dan CV gitu ya. Jadi bentuk dasar dari firma dan CV. Ketika persoalan perdata ini ingin dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Memang ujung-ujungnya menjadi seperti firma dan CV gitu ya. Ujung-ujungnya menjadi seperti firma dan CV. Makanya dinamakan sebagai basic form gitu ya. Lalu harta pribadi patut dapat diklaim, tadi udah kita bahas, udah sampaikan sama Faisal tadi, unlimited liability, sama dengan perusahaan perorangan. Cuman ini lebih terbagi aja. Kalau tadi satu orang yang menanggung semua, misalkan si perusahaan perorangannya ada kerugian, gitu ya, yang ditanggung, ya yang menanggung yang satu orang pendiri tersebut, perusahaan perorangan. Tapi kalau ini setidaknya bisa masih bisa ditanggung bersama lah dengan para partners yang lain, dengan para pendiri yang lain ya. Mungkin dari konteks itu kelebihannya gitu ya. Jadi ada sifat pertanggungan bersama lah gitu ya. Tapi dia tetap harta pribadi para partners dapat diklaim gitu ya. Dapat diklaim juga karena bukan suatu subjek hukum atau dia bukan badan hukum gitu ya yang dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum persoalan perdata ini, maka nggak ada pemisahan harta kekayaan hingga harta pribadi partners dapat diklaim atau disebut dengan unlimited liability. Lalu keterbatasan keberlangsungan usaha limited life. Nah, ketika kalian juga mendirikan perseroan perdata, itu nama-nama para pendirinya udah tercantum dalam anggaran dasar gitu ya. Pokoknya pakai anggaran dasar ya. Pakai akta pendirian, pakai anggaran dasar karena melibatkan lebih dari satu orang. Itu. Ini harus diatur hubungan antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Ada anggaran dasar. Nah, ketika kalian udah mencantumkan yang anggaran dasarnya gini, ketika salah satu sekutu kemudian nggak melanjutkan usahanya, gitu ya, dia keluar dari perseroan perdata ini, cabut, pengen pindah ke yang lain, pengen fokus ke yang lain, maka perseroan perdata ini bisa disebut telah berakhir. Bentar saya baca chat dulu. Dari Givan ya. Oh ya, nggak apa-apa Givan. Makasih banyak Bapak. Iya, semoga lancar ya pernikahannya ya. Amin amin, makasih Pak. Mohon Ya, doanya. sama-sama. Iya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Seperti mana? Jadi lupa.
Keterbatasan keberlangsungan usaha gitu ya. Jadi ketika salah satu pendiri dia out, maka persekutuan perdatanya berakhir. Punya 5 pendiri atau 3 tadi, Pak Jono, Pak Slamet, Pak Raharja. Pak Raharja pindah, dia udah saya udah mau fokus ke yang lain, bisnis yang lain aja gitu kan. Ciao. Udah selesai perdatanya. Perdata selesai, kecuali udah Pak Jono sama Pak Slamet, udah Pak ini Raharja, udah kita bikin lagi yang baru. Bikin lagi, kita ubah anggaran dasar yang ada, ubah lagi ke notaris, ubah lagi mengeluarkan Pak Raharja dari anggaran dasar sebagai pendiri dari maskap yang didirikan. Bisa gitu. Bisa, tapi harus dilakukan prosedur formal lanjutan gitu ya. Nggak bisa, oh Pak Raharja cabut, udah kita jalan. Nah itu kalau secara hukum itu dianggap udah nggak sah, gitu ya. Udah nggak valid maskapnya gitu ya. Bisa menimbulkan implikasi-implikasi negatif yang nggak diinginkan nantinya. Mau tetap dilanjutkan. Jadi harus dilakukan perubahan secara formal atas anggaran dasar dari perusahaan. Lalu perlindungan dana pun terbatas, gitu ya. Terbatas dari partners, ya tentu saja gitu ya. Punya 3 partners, berarti kan ini sangat tergantung dengan kemampuan finansial dari 3 partners ini. Pak Jono, Pak Slamet, Pak Raharja, kemampuan finansial seperti apa sih mereka bertiga gitu ya dalam mendanai perusahaannya ini gitu kan, sangat tergantung 3 ini gitu ya. Dia nggak bisa minjem yang lain gitu kan, minjem teman yang lain. Kalau dia minjem teman yang lain masuk sebagai masukan modal, berarti dia sebagai sekutu. Anggaran dasar diubah lagi tuh, ada penambahan sekutu gitu kan, dia jadi pendiri juga gitu kan. Tapi kan ini mesti lihat ada kesamaan profesi juga gitu kan, jadi nggak bisa sembarangan juga narik sekutu. Asal punya modal masuknya nggak bisa juga. Masih ada kesamaan profesi di antara mereka untuk bisa menjalankan usaha data ini. Nah, tapi dia sebenarnya intinya dia nggak bisa menghimpun dana dari publik, limited capital, nggak bisa seperti perseroan terbatas itu yang paling mudah kita membayangkan analoginya gitu ya, terbatas. Dia nggak punya modal, tinggal ngeluarin saham baru untuk dapat dibeli oleh investor atau calon owner, calon pemilik modal untuk bisa menambah kapital atau modal dari perseroan, gitu ya. Kalau ini enggak, dia nggak bisa menerbitkan saham atau semacam itu, gitu ya, atau semacam saham, gitu ya. Dia nggak bisa sama sekali. Gitu. Ataupun kalau mau ya paling pinjam uang pembiayaan dari bank, gitu ya, dari lembaga pembiayaan. Sifatnya utang, debt financing jadinya. Lalu aset partnership menjadi penguasaan bersama. Aset partnership menjadi penguasaan bersama. Jadi memang apalagi kalau kita bicara konteksnya pemasukan modal, gitu ya. Kita bicara konteksnya in-bank. In-bank itu adalah memasukkan modal ke dalam persekutuan, gitu ya. Masukin modal ke dalam persekutuan itu belum tentu uang cash. Saya nggak punya uang cash, tapi saya punya tempat usaha. Saya nggak punya uang cash, tapi saya punya mobil, ada 3 mobil yang bisa 3 mobil box misalkan, yang bisa digunakan untuk operasional perusahaan. 3 mobil box, harga totalnya 500 juta. Bisa digunakan sebagai operasional perusahaan, bisa. Tapi once dia menjadi, misalkan pemasukan modal tadi ya, bentuknya mobil, taruhlah contoh, ini menjadi penguasaan bersama. Aset partnership yang menjadi penguasaan bersama. Ini yang membedakan dengan in-bank pada perseroan terbatas. Ya, secara konteks hukumnya, gitu ya. Aset ini dimasukkan sebagai perseroan terbatas, misalkan tanah, saya ada tanah, modal saya masukkan in-bank modal sebagai perseroan terbatas. Tanahnya itu akan dilakukan kemudian balik nama. Menjadi tadi namanya si pemilik sebelumnya, menjadi namanya perseroan terbatas tersebut. Masukin mobil dalam perseroan terbatas. Namanya tadinya Pak Raharja, mobilnya, BPKB-nya, segala macam, SNK-nya berubah
baik nama menjadi nama si perusahaan perseroan terbatas tersebut, gitu ya. Tapi kalau masukin ke perseroan perdata, nggak ada sifatnya balik nama, hanya dilakukan penguasaan bersama, bukan kepemilikan dari si persekutuan tersebut atau perusahaan tersebut. Yang dilakukan biasanya dilakukan akta penguasaan. Nanti ada akta penguasaan yang tadinya dikuasai oleh pemilik sebelumnya menjadi dikuasakan kepada si perusahaan dan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bagian dari penyetoran modal yang dilakukan oleh si Pak A gitu. Biasanya seperti itu sih. Dan ini bisa menjadi penguasaan bersama oleh para partners gitu ya. Apa modal ini masukkan gitu ya, aset ini masukkan menjadi penguasaan bersama para partners gitu ya. Lalu more business entity concept. More business entity concept kalau kita bandingkan dengan perusahaan perorangan atau sole proprietorships gitu ya. Jadi dia more business entity concept karena dia lebih ya punya cara kita rasional gitu ya. Karena dia ada 2 orang atau lebih, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 10 orang, sekutu, tentu saja dia ada ini ya, hubungan bisnisnya lebih terlihat dibandingkan kalau ada pemutusan suatu pendapat gitu kan, tentu saja harus didiskusikan bersama gitu ya. Diatur tata cara pengambilan keputusannya di antara para sekutu dibandingkan dengan perusahaan per orang. Not a legal entity udah clear ya, single taxation gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai single taxation, kira-kira dia tuh subjek pajak bukan sih sebenarnya? Gimana nih? Nafis gimana Nafis nih? Dia subjek pajak sih, bukan sih sebenarnya? Bentar, sembari kalian mikir dia subjek pajak atau bukan, saya cari charger dulu ya. Udah mau mati. Bentar. Jadi gimana, Nafis? Subjek pajak bukan? Tadi itu ya Pak, persekutuan terbatas dia subjek pajak Pak. Kenapa tuh? Tapi untuk yang perorangannya ya Pak. Ya.
Tapi kalau ininya, persekutuannya? Persekutuannya Ini subjek pajak bukan? bukan kayaknya, Pak. Kenapa bukan? Persekutuan kayaknya objek pajak, Pak, karena dia berbentuk badan hukum, Pak. Badan usaha. Objek pajak ya. Kita lihat ya biar lebih jelas ya. Kita lihat di ini Undang-Undang 36/2008 tentang PPH gitu ya. Dari webnya pajak.go.id DJP. Kita lihat di yang menjadi subjek pajak adalah satu yang menjadi subjek pajak adalah satu orang pribadi, 2 warisan belum terbagi, B badan, C untuk usaha tetap atau badan. Jadi kalau kalian lihat undang-undang atau peraturan undangan tuh kalau ada penjelasan, kalian perlu lihat juga penjelasannya gitu ya, karena sebenarnya kadang-kadang penjelasan lebih penting gitu ya. Dia mengatur ruang lingkup dari apa yang ada di batang tubuh. Lihat nih B badan. Badan itu apa nih? Badan itu kan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, B badan. Apa badan? Nah, kita lihat nih penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf B. Pasal 2 ayat 1 huruf B. Nah, pasal 2 ayat 1 huruf B. Nah, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang meliputi PT, perseroan komanditer, CV, perusahaan lainnya, BUMN, badan usaha milik daerah, dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan. Nah, masuk persekutuan itu maksudnya ada persekutuan data yang kita bahas ini, gitu ya. Jadi dia merupakan bagian dari subjek pajak, gitu ya. Tapi yang maksud dengan single taxation itu adalah apa yang telah dibayarkan oleh perusahaan ketika karena dia bukan suatu bukan subjek hukum tertentu tersendiri, gitu ya. Maka itu pun yang akan menjadi diterima oleh para sendiri, gitu ya. Dan yang diterima oleh para pendiri dari profit yang dihasilkan oleh perusahaannya itu tidak akan dikenakan pajak lagi. Berbeda dengan gaji yang diterima direksi yang hasil dari profit dari perusahaan terbatas ataupun dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham hasil dari profit dari perusahaan terbatas juga itu dipotong pajak lagi. Ini profit masih dipotong, lalu dividen ataupun gaji yang diberikan juga dipotong lagi. Kalau ini enggak. Dan itu salah satu keuntungan juga gitu ya yang perlu untuk dipertimbangkan ketika seseorang memilih badan usahanya gitu. Ini udah gitu ya. Jadi pertimbangan pajak gitu kan. Kalau usahanya nggak terlalu kompleks, nggak membutuhkan suatu struktur bisnis yang khusus gitu ya, yang kompleks gitu ya. Ya untuk keuntungan yang lebih optimal, yang lebih maksimal bisa dengan mendirikan tadi soal proprietorships atau perusahaan perdata atau bentuk-bentuk badan usaha lainnya yang tidak berbadan hukum. Kalau misalkan dilihat kita ingin mengoptimalkan keuntungan nih, saya nggak pengen bayar pajak misalkan gitu, bukan nggak pengen bayar, tapi saya ingin pendapatan saya dipotong sekali aja, yaitu pendapatan dari profit yang dihasilkan dari perusahaan yang saya miliki. Tuh. Jadi bahan pertimbangan, gitu ya. Salah satunya. Lalu ini udah. Lalu tata cara pendirian. Nanti kalian buka sendiri aja Permen Kumham 17 tahun 2018 tadi. Ini ada tata cara pendiriannya. Ini berlaku untuk perusahaan perdata, firma, dan CV. Pertama-tama adalah pengajuan nama dalam sistem administrasi badan usaha atau disingkat dengan SABU. Kemudian ketika kita udah melakukan pendaftaran, kita nama, jadi nama pun kadang nggak gampang karena nama kan banyak yang punya ya. Jadi nggak boleh sama, harus spesifik.
identik dengan badan usaha yang kita miliki. Lalu setelah nama kita ajukan, kemudian di-approve, kita mengajukan pembuatan akte pendirian. Nah, akte pendirian ini harus dibuat di hadapan notaris, seperti itu ya. Pendirian. Ya, akte pendirian itu sebagian nanti kita tujuannya perseroan itu apa, tujuannya perusahaan ini apa, tujuan lingkup usahanya ini apa, terus para pendirinya ini siapa, terus diatur juga di situ hubungan antara pendiri yang satu dengan pendiri yang lain seperti apa, gitu ya. Itu akte pendirian. Ataupun misalkan jangka waktu berakhirnya perusahaan jika ingin ditetapkan secara tersendiri ataupun tidak diatur, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Ada di akte pendirian, gitu ya. Kayak semacam statuta lah, gitu ya, statuta akte pendirian itu. Lalu setelah dibuat oleh notaris tadi ya, disepakati para pihak, gitu ya, disepakati para pendiri, lalu dibuatkan legalitasnya di depan notaris, lalu atas akte pendirian tersebut didaftarkan, gitu ya, didaftarkan ke sistem Sabu ini, didaftarkan, gitu ya. Sudah dapat, berarti sudah berdiri, gitu ya. Sudah berdiri. Tapi kita perlu melakukan pendaftaran izin usaha. Lebih lanjut nih. Tadi ada sistem Sabu yang ada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, kita pun harus melakukan pendaftaran izin usaha melalui Online Single Submission (OSS) gitu ya. Di bawahnya BKPM. Ini izin usaha. Tapi izin operasi kadang berbeda, gitu ya. Izin usaha dan izin operasional terkadang berbeda ataupun seringkali berbeda, gitu ya. Kalau kita ingin mendirikan law firm, gitu ya, ini oke, izin usaha, kita pengajuan nama, pembuatan akta pendirian, permohonan pendirian, data izin usaha sudah kita lakukan semua. Tapi untuk dia udah berdiri nih, setelah datang udah berdiri, udah sah, udah valid, udah legal. Tapi untuk kita bisa beroperasi, gitu ya, ini diatur tata caranya secara umum ya, secara umum diatur tata caranya dalam tergantung asosiasi profesi terkait, gitu kan? Tergantung asosiasi profesi terkait. Jadi kalau pengacara, gitu ya, law firm, harus para advokat yang berpraktik itu harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu, pelatihan beracara, gitu ya, pelatihan litigasi, yang terus dia terdaftar dalam organisasi profesi terkait, bisa IKADIT, bisa PRADI, dan lain sebagainya. Lalu harus sudah pernah magang terlebih dahulu di kantor advokat yang berada di bawah organisasi yang sama. Itu, gitu ya. Jadi, ya itu tergantung usaha yang diambil, gitu ya. Ya, advokat nanti mungkin beda lagi dengan notaris. Notaris beda lagi dengan misalkan kantor akuntan publik. Kantor publik beda lagi dengan arsitek. Jadi tergantung dari biasanya asosiasi profesi yang dijadikan sebagai bidang usahanya. Gitu. Lalu kita istirahat dulu aja jam 9 ya. Kita istirahat dulu, nanti ketemu lagi jam 9.20 ya. Oke ya? Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
kita lanjutkan lagi. Tadi sampai di ini udah tadi ya. Lalu internal relationships atau hubungan ke dalam. Nah, itu hubungan antar para pendiri sebenarnya ini. Lebih ke sana. Hubungan antara para pendiri, ada kewajiban inbank tadi ya, sudah sempat disinggung. Inbank itu seperti modal awal pendirian dari perusahaan, seperti itu ya. Nah, ini ada ya uang, ada barang-barang, tapi selain uang dan barang-barang, boleh juga untuk memasukkan inbank berupa tenaga, pengetahuan, networking, dan segala macam, gitu ya. Boleh juga, gitu ya. Jadi nggak perlu sesuatu yang bentuknya tangible, gitu ya. Tapi yang bentuknya intangible pun dapat dimasukkan sebagai modal pendirian dari perusahaan, gitu. Nah, inbank ini penting. Kenapa? Karena nantinya inbank ini bisa menentukan pembagian keuntungan atau kerugian dari perusahaan. Pembagian keuntungan dan kerugian dari perusahaan bisa didasarkan atas proporsi inbank yang dimasukkan oleh para pendiri, gitu ya. Bisa seperti itu atau bisa diperjanjikan lain sebenarnya. Ya, tapi prinsip dasarnya pembagian keuntungan ataupun kerugian dilakukan berdasarkan proporsi inbank atau modal awal yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Nah, ketika ada yang memasukkan networking, mungkin dia punya relasi bisnis yang banyak, yang bagus, lalu ada yang memasukkan pengetahuan segala macam gitu ya. Ini ketika tidak diperjanjikan lain gitu ya, ketika tidak diperjanjikan lain oleh para pendiri dalam anggaran dasarnya, maka yang memasukkan yang bentuknya intangible ini gitu ya, yang memasukkan yang bentuknya intangible ini adalah dinilai sebagai pemasukan modal yang terkecil, gitu ya. Dinilai sebagai pemasukan modal yang terkecil dibandingkan yang memasukkan tangible asset, gitu ya. Jadi dia dinilai secara proporsi yang paling kecil, gitu ya. Kalau taruh tadi ada 3 orang, Pak Jono, Pak Raharja, Pak Slamet, Pak Jono, Pak Slamet masukkan Pak Jono uang 100 juta, Pak Slamet mobil senilai 70 juta. Para Harja ini ternyata dia udah pengalaman nih di bidang yang digeluti gitu ya, membentuk usaha advokat misalkan, usaha jasa law firm misalkan seperti itu. Nah, para Harja ini udah memiliki relasi yang banyak gitu kan, relasinya banyak, udah terjalin bagus, pengetahuannya juga bagus di bidang yang itu ya. Nah, tapi tetap dia itu dinilai yang terkecil gitu ya, dinilai yang terkecil. Jadi kalau tadi misalkan uang 100 juta itu dinilai dengan misalkan 50%, terus mobil yang dimasukkan oleh Pak Slamet tadi dinilai dengan proporsinya 30% gitu ya. Lalu para harga ini dinilai sebagai yang paling kecil, dianggap sebagai 20% gitu ya. Kecuali diperjanjikan lain. Tapi kalau tidak diperjanjikan lain, dia dinilai sebagai yang terkecil gitu ya, dari sisi proporsi. Nanti ini bisa menentukan pembagian keuntungan dan kerugian. Lalu dapat kalau memasukkan tangible asset nih harus dinilai terlebih dahulu ya. Misalkan barang mobilnya nih oke, mobil Kijang tahun 2010 Innova 2010 ini berapa sih nilainya? Kan harus dinilai dulu. Harus dinilai oleh penilai profesional gitu ya. Dinilai dulu nih, mobil Innova tahun 2010 kondisi seperti ini gitu ya. Berapa nilainya? Oh, nilainya 200 juta gitu misalkan. Dinilai. Harus ada penilaian terlebih dahulu, pemasukan tangible asset. Tanah misalkan atau bangunan sebagai tempat operasional dari perusahaan itu berapa sih nilai tanah dan bangunan ini, dinilai dulu gitu ya. Kalau uang cash kan udah jelas gitu ya. Lalu
mereka dapat mengangkat pengurus yang bisa bertindak untuk dan atas nama perusahaan, gitu ya. Mengangkat pengurus atau melakukan pengurusan hal-hal yang sifatnya internal juga, sifatnya operasional dari perusahaan, gitu ya. Kan namanya itu kan butuh pegawai, gitu kan. Butuh pegawai, lalu butuh juga nanti ya hal-hal yang sifatnya kerumah tanggaan, gitu ya. Yang mengurusi masalah sewa tempat, masalah sewa kendaraan operasional, masalah sewa misalkan pengadaan printer segala macam, itu kan butuh ya sifatnya kerumah tanggaan ya, pengurus internal. Selain pengurus internal, si pengurus ini pun bisa melakukan pengurusan eksternal, bisa mewakili perusahaan juga. Itu tergantung apa yang diatur dalam anggaran dasar. Sejauh mana pengurus ini dapat bertindak, gitu ya. Pengurus dalam personal perdata itu dibagi dua. Ada pengurus 1 ter atau jaran 1 ter atau jaran mandater. Jaran 1 ter ada pengurus yang ditentukan dari awal. Ini dari awal tuh udah para pendiri ini udah menentukan nih, oh siapa yang di antara kita yang akan melakukan pengurusan, baik pengurusan ke dalam misalkan gitu ya, diatur kayak gitu, mengatur urusan ke dalam rumah tanggaan tadi, atau dan juga melakukan pengurusan keluar. Tapi dilihat juga sejauh mana nih dia bisa melakukan pengurusan keluar. Ini tergantung kesepakatan, gitu ya. Itu ditentukan dari awal, jaran 1 ter. Namanya tercantum dalam anggaran dasar. Jadi ketika hendak mengganti si pengurus awal, ataupun pengurus jaran 1 ter ini harus dilakukan perubahan anggaran dasar terlebih dahulu. Itu ya, harus dilakukan perubahan anggaran dasar. Agak lebih membutuhkan proses formalisasi ya. Tapi ada juga yang disebut dengan jaran mandater. Jaran mandater itu pengurus yang dilakukan tidak dari awal, gitu ya, tidak dari awal. Jadi ketika untuk melakukan pengurusan tertentu, itu yang sifatnya ad hoc, sifat tentatif, bisa ditunjuk suatu pengurus berdasarkan kesepakatan para pendiri. Gitu ya. Penunjukan, diberikan kuasa. Itu yang dinamakan dengan jaran mandater, mandat. Jadi dia diberikan mandat, diberikan kepercayaan, gitu ya, untuk melakukan pengurusan yang sifatnya tadi bukan dari awal, tapi sifatnya mungkin ad hoc, sifatnya tentatif, seperti itu ya. Lalu pembagian keuntungan dan kerugian. Pembagian keuntungan dan kerugian ini pada dasarnya adalah merupakan kesepakatan. Merupakan kesepakatan para pendiri yang dituangkan di dalam akte pendirian atau anggaran dasarnya dituangkan di dalamnya. Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian. Tapi kalau tidak ditentukan, maka dibagi secara proporsional berdasarkan pemasukan atau in-bank yang dimasukkan oleh masing-masing pendiri, gitu ya. Untuk keuntungan, misalkan untuk kerugian, gitu ya, kerugian perusahaan itu diperbolehkan dibagi secara proporsional juga berdasarkan keseimbangan pemasukan, atau bisa juga dibebankan kepada hanya 1 orang pendiri. Boleh. Kerugian hanya ditanggung oleh Pak Slamet saja, karena dia dianggap yang paling mungkin, atau dianggap yang paling secara finansial, dianggap yang paling mampu, gitu misalkan gitu ya. Dianggap yang paling kuat secara finansial, jadi kerugian, atau dia menanggung beban risiko yang lebih kecil dibanding yang lain, gitu ya. Berdasarkan pembagian tugas, dia dianggap risiko paling kecil, jadi kerugian ditanggung oleh Pak Slamet semata, gitu ya. Apapun itu ya alasannya, tapi bisa dilakukan hal tersebut. Lalu kalau soal keuntungan ini tidak boleh bahwa para pihak menyepakati bahwa 1 orang atau lebih dikecualikan dari mendapatkan keuntungan. Itu. Jadi kalau ada kesepakatan anggaran dasar, Pak Jono, Pak Slamet, Pak Raharja, Pak Raharja nggak usah dapat keuntungan ya, karena dia kontribusinya ternyata paling kecil, masukan modalnya juga cuman dari sisi know-how-nya aja, dari sisi pengalamannya dia aja, dari sisi networking-nya aja, dia nggak memasukkan cash, nggak memasukkan aset tangible segala macam gitu ya. Jadi udah
boleh buat dapat pengalaman aja ya para harja ya, gabung sama persetujuan perdata kita, tapi nggak usah dapat keuntungan ya. Itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Hal-hal kayak gitu nggak diperbolehkan. Jadi kenapa? Karena tujuan para pendiri untuk mendirikan perusahaan itu adalah tadi kita lihat definisinya dalam KUHP, saling berbagi keuntungan, gitu kan? Saling berbagi keuntungan by definition, gitu ya. Jadi kalau ada yang dikecualikan dari untuk mendapatkan keuntungan, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau tetap dipaksakan seperti itu, ada anggaran dasar, ada akte pendirian yang seperti itu, maka dapat ditolak, gitu ya, dapat ditolak izin pendiriannya. Lalu external relationships, gitu ya, hubungan keluarnya. Nah, ini yang agak unik, agak membedakan antara nanti maskap ini, persekutuan perdata ini dengan misalkan firma, gitu ya. Ini membedakan. Dalam persekutuan perdata ini, setiap partner bertindak untuk dan atas nama pribadi. Seperti tadi definisi yang ada di dalam Permenkumham 17 tahun 2018, gitu ya. Setiap partner hanya dapat bertindak untuk dan atas nama pribadi, dan ini pun diatur dalam KUHP gitu ya, sebagai ketentuan dasar dari tata laksana dari persekutuan perdata. Apa maksudnya hanya dapat bertindak untuk dan atas nama pribadi? Untuk dan atas nama pribadi artinya adalah parties ini tidak dapat, misalkan ada 3 nih, tadi Pak Jono, Pak Slamet, Pak Rahja. Ketika Pak Jono melakukan perikatan dengan pihak ketiga, gitu ya, melakukan hubungan entah dalam menjalankan kegiatan perusahaan itu, melayani klien kah atau hal yang lain gitu ya. Ini dia ketika dia membuat perjanjian, oke, pelayanan konsultan hukum terhadap klien A dengan nilai sejumlah sekian, gitu ya, misalkan. Ini hanya mengikat dia saja, hanya mengikat si Pak Jono aja, nggak mengikat 2 sekutu lain gitu ya. Pak Slamet dan Pak Rahja nggak terikat dengan perjanjian yang dibuat oleh Pak Slamet sebagai sekutu dalam perusahaan tersebut. Nggak terikat yang lain, 2 lainnya nggak terikat, gitu ya. Dan dia pun nggak bisa mengatasnamakan perusahaan, gitu ya. Nggak bisa mengatasnamakan perusahaan, gitu ya. Kemudian ketika terjadi wan prestasi, misalkan dia nggak memberikan konsultan hukum, nggak memberikan layanan hukum, padahal dia udah melakukan perjanjian seperti itu, tapi mungkin kadang lihat nilainya kecil, saya ngambil yang lain, gitu ya, fokus lain, gitu ya, misalkan seperti itu ya. Terus dia nggak melayani, dia wan prestasi, terus dia mengatasnamakan, oh itu kan dibuat oleh perusahaan gitu, perjanjian yang saya bikin, jadi kamu gugat aja yang lain juga gitu kan, jangan cuma saya, tapi yang lain juga dong digugat. Nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa kayak gitu kalau persekutuan perdata. Jadi individu si sekutu dengan si pihak ketiganya, gitu ya. Itu salah satu ciri khas dari persekutuan perdata. Kecuali ada kecualinya apa? Ada kecualinya 2. Tadi pertama yang dilakukan oleh pengurus ketika memang kewenangan tersebut berada dalam ruang lingkup pengurus, gitu ya. Dalam ruang lingkup pengurus bagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, di bawah dia bisa, si pengurus ini misalkan selain dia bertindak mengurusi kerumah tanggaan dari perusahaan, tapi dia juga bisa bertindak untuk dan atas nama perusahaan, gitu kan? Itu bisa dilakukan. Jadi ketika ada wan prestasi, sebenarnya wan prestasinya dari perusahaan ataupun dari sekutu-sekutu yang lain. Karena sekutu-sekutu yang lain tadi telah memberikan mandat, memberikan kepercayaan, baik mandat secara kuasa, secara temporer, ataupun mandat yang diberikan dalam yang dicantumkan dalam anggaran dasar atau Jeran 1 ter tadi ya, yang dari awal, gitu ya. Dan satu lagi, ketika keuntungan yang telah didapatkan, misalkan keuntungan sudah didapatkan nih oleh Pak Slamet dari membuat deal dengan pihak ketiga itu, keuntungannya sudah didapatkan, kemudian keuntungannya dibagi dengan sekutu yang lain, gitu ya. Masuk kas perusahaan, misalkan ada sistem seperti itu, masuk kas perusahaan, kemudian ada pembagiannya sudah dinikmati oleh sekutu yang lain, misalkan 50% buat Pak Slamet, tapi 50%-nya masuk kas perusahaan, dan 50%-nya ini sudah dinikmati sekutu yang lain, maka
sekutu yang lain ini pun terikat secara nggak langsung terikat atas apa? Atas tanggung jawab yang dilakukan oleh Pak Jono ini, oleh Pak Slamet ini, gitu ya. Jadi dia terikat, ada hubungan yang terikat ketika telah menikmati keuntungan yang didapatkan oleh si salah satu sekutu yang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga tersebut. Tadi ya, kecualinya 2 ya. Kecualinya itu dilakukan oleh si pengurus atau jeran. Yang kedua adalah bahwa keuntungan yang didapatkan telah dinikmati oleh para sekutu yang lain. Lalu perjanjian atas pihak ketiga hanya mengikat partner yang membuat perjanjian. Tadi sudah kita bahas ya, sudah kita bahas yang sekaligus yang di awal. Lalu tanggung jawab di muka pengadilan partners yang masing-masing. Ini selaras juga dengan yang kita bahas. Karena dia hanya bertindak untuk dan atas nama pribadi. Kecuali 2 hal tersebut gitu ya. Dilakukan oleh pengurus ataupun keuntungannya telah dinikmati bersama. Lalu maskap endik atau berakhirnya partnership. Ini dalam KUHP diatur bahwa berakhirnya partnerships atau persekutuan bila mana jangka waktu yang ditentukan dalam persekutuan berakhir. Misalkan 30 tahun persekutuan perdata ini didirikan gitu ya. Ya setelah 30 tahun otomatis dia akan berakhir kecuali dilakukan pembaharuan anggaran dasar. Gitu ya, ataupun kadang nggak dicantumkan. Ya mengalir gitu aja itu bisa juga. Banyak seperti itu ya. Banyak seperti itu ya. Dibanding yang dicantumkan secara spesifik kapan dia berakhir. Lalu musnahnya barang, misalkan, atau musnahnya barang atau selesainya proyek sebenarnya ini. Jadi misalkan perusahaan perdata yang didirikan sifatnya untuk menangani hal-hal yang khusus gitu ya. Hal khusus atau perusahaan perdata di bidang konstruksi bangunan gitu ya. Tapi ternyata bangunannya sudah selesai atau ternyata bangunannya musnah gitu kan, ada gempa bumi musnah. Maka karena tujuan dari pusat data tersebut untuk penanganan suatu hal yang khusus, ketika hal yang khusus tersebut telah terselesaikan ataupun telah musnah hal yang menjadi objek dari tujuan persekutuan perdata tersebut, maka persekutuan perdata tersebut dalam hukum dianggap telah berakhir juga, gitu ya. Lalu kehendak para partners, gitu ya, jelas ya, semua partners menyepakati ya semua, jadi bukan voting. Siapa yang menghendaki berakhir, ada 10 partners, 10 sekutu, 6 menyepakati, 4 enggak, terus dibilang, oh ini kena kehendak majority dari partners, persekutuan ini berakhir, maka dapat bubarkan. Enggak, harus keseluruhan, 10 sepakat. Gitu ya, lalu ya dilakukan pembubaran dari perusahaan. Lalu salah seorang partner meninggal di bawah pengampuan atau PAI, tadi sudah kita bahas di awal ya, bahwa dia limited life, keberlangsungan usahanya sangat terbatas gitu ya, kecuali dilakukan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian gitu ya. Kalau dilakukan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian dapat dilanjutkan kembali, tapi tadi perlu ditempuh prosedur formal gitu ya, nggak bisa serta-merta dilanjutkan kembali. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita ke tanya, Pak. Iya, gimana? Kalau misalnya waktu awal-awal itu kan di pada semuanya itu kayak bilang kalau misalnya ada salah satu yang meninggal ya itu tetap lanjut aja gitu kan ya Pak. Nah terus kalau misalnya anggaran dasarnya itu kayak gitu itu masih bisa tetap lanjut kan Pak? Kenapa, terus gimana? Anggaran dasar itu batas-batasannya itu apa ada batasan-batasannya gitu Pak yang diatur di anggaran dasar? Apa hanya cuman keputusan semua partner aja gitu Pak? Itu aja sih Pak. Jadi kalau anggaran dasar gitu ya, kita bicara konteks anggaran dasar, itu anggaran dasar jadi pertama acuan anggaran dasar adalah dasar hukum daripada kalau kita bicara persekutuan perdata ya, itu acuannya adalah KUHP tersebut gitu ya. Apa-apa di KUHP yang harus sama, apa-apa yang bisa fleksibel itu ditentukan di KUHP. Tadi misalkan pembagian keuntungan kerugian. Dalam anggaran dasar itu boleh diatur
pembagian keuntungannya misalkan kalau di Kohaper bilangnya ya memasukkan intangible asset, misalkan dia harus yang dinilai yang terkecil gitu ya, bukan harus tapi dinilai yang terkecil gitu kan. Nah, di anggaran dasar bisa dikecualikan gitu ya. Misalkan para partner sepakat, oh bahkan bisa dibalik, yang memasukkan intangible asset menjadi proporsi bagian keuntungannya yang terbesar. Gitu. Bisa aja atas kesepakatan para pihak gitu. Tapi ada juga yang hal-hal yang memang harus nggak boleh menyimpang dari KUHP. Tadi misalkan salah satu sekutu dikecualikan dari pembagian keuntungan, itu nggak boleh gitu ya. Pembagian proporsionalnya boleh dilakukan gitu ya. Misalkan dia dapat paling kecil, asal tetap dapat keuntungan, itu oke. Tapi kalau nggak dapat keuntungan sama sekali, itu tidak diperbolehkan dalam KUHP. Sehingga jika hal-hal tersebut diatur dalam anggaran dasar, itu pun tidak diperkenankan, bisa dapat dibatalkan pendirian perusahaan tersebut. Gitu. Lalu misalkan jangka waktu berakhirnya, misalkan diatur bahwa salah seorang sekutu berakhir ketika meninggal. Lalu dalam anggaran dasar disepakati bahwa ketika salah satu sekutu misalkan meninggal, mengundurkan diri, gitu ya, itu anggaran dasar ini masih tetap berlaku, gitu ya, masih tetap berlaku tanpa perlu dilakukan perusahaan ini masih tetap berlangsung, gitu ya, tetap berlangsung dengan meninggalnya salah seorang sekutu, gitu ya, atau dengan keluarnya salah seorang sekutu, maka perusahaan ini tetap berlangsung, gitu, tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Itu boleh aja. Itu bisa dilakukan hal seperti itu ketika diatur, gitu ya, ketika diatur detail di dalam anggaran dasar, gitu ya. Tapi kalau nggak diatur, maka sesuai dengan KUHP, maka dianggap berakhir, seperti itu. Jadi dia tuh pengkhususan, gitu ya, apa yang ada di KUHP, gitu ya, pengkhususan apa yang di KUHP. Jadi bisa lihat juga batas-batasnya. Ada yang nggak boleh sama sekali, gitu ya, dalam KUHP. Tadi misalkan seperti pembagian keuntungan, gitu ya, satu suku tuh nggak dapat tuh nggak boleh sama sekali karena diatur dalam KUHP memang nggak boleh gitu. Ketika dicantumkan pun tetap nggak bisa. Tapi ada yang bisa dilakukan penyesuaian gitu, disesuaikan dengan kebutuhan dari para pendiri gitu. Itu ya. Terima kasih, Jadi Pak. gimana? Ya. Jadi untuk memikirkan detail ke depan itu memang penting juga ketika membuat suatu anggaran dasar gitu ya. Notaris sih belum tentu paham juga gitu kan. Notaris belum tentu paham juga gitu ya. Ya mungkin dia bisa merekomendasikan hal-hal sifatnya umum. Tapi kalau hal-hal sifatnya khusus, spesifik gitu ya, yaitu harus para sekutu, para partners memikirkan sendiri gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ada lagi sebelum kita ke Firma? Izin bertanya, Pak? Ya. Izin memastikan aja, Pak. Berarti yang sebentar, Pak. Yang di persekutuan perdata, yang di external relationship, berarti setiap tanggung jawab yang seharusnya diwajibkan kepada salah satu partner yang mengambil keputusan itu bisa langsung menjadi kewajiban seluruh partner ya, Pak, apabila keuntungan dari keputusan itu dialihkan ke perusahaan ya, Pak. Walaupun keuntungan itu cuma sedikit banget gitu, Pak, yang dialihkan ke perusahaan. Sepanjang Jadi udah dinikmati. Walaupun itu cuma sedikit banget, Pak. Iya. Jadi KUHP nggak membedakan dikit banyaknya. Dia nggak melihat sepanjang keuntungan tersebut telah dinikmati oleh para sekutu yang lain. Jadi sekutu yang lain pun nggak melakukan penolakan, nggak melakukan pengingkaran, telah dipergunakan, gitu ya bahasanya gitu, telah dinikmati apa sekutu lain, maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab para sekutu yang telah menikmati keuntungan tersebut. Jadi nggak dilihat sedikit banyaknya. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Yuk. Kalau misalnya ada 5 akuntan nih, Pak. Nah, dia mau mendirikan persekutuan perdata. Nah, persekutuan perdata itu anggotanya 5-5-nya itu atau ada anggota lagi, Pak?
Jadi para pendiri itu, salah satu karakteristik pendiri itu adalah yang memasukkan modal di awal. Gitu ya, yang memasukkan modal di awal. Jadi 5-5-nya ini mau mendirikan, tapi satu nggak masukkan modal, yang nggak jadi berdiri. Dia bukan jadi 5 jadinya kan, jadi 4 kalau satu nggak masuk. Jadi 5-5-nya sepakat mau mendirikan kantor akuntan, 5-5-nya memasukkan modal, gitu ya. Dicatat namanya dalam anggaran dasar sebagai pendiri atau sekutu atau partner dari perusahaan perdata tersebut, gitu ya. Itu mereka sah sebagai pendiri. Tapi kemudian mereka ingin merekrut pegawai lain, yang pegawai lain itu sebenarnya profesinya sama, itu nggak masalah, gitu. Karena yang bekerja di akuntan kan ya akuntan juga, gitu kan, akuntan juga. Jadi dia merekrut pegawai lain, gitu ya, untuk bekerja digaji, gitu kan, gaji. Tapi sebagai pegawai, bukan sebagai pemilik atau pendiri dari persekutuan perdata tersebut, gitu. Terus pegawainya itu berarti masih pajaknya itu berarti orang pribadi apa maksudnya? Ya, berarti? orang pribadi karena dapat gaji kan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kalau gaji kan sesuai dengan kontrak antara si pegawainya ini dengan si pemilik, gitu kan. Kontraknya seperti apa, gitu kan. Pemiliknya, oh gaji kamu sekian, gitu ya. Kalau pemilik itu dia profitnya berdasarkan keuntungan, benar-benar berdasarkan keuntungannya dari perusahaan berapa, ya itu yang menjadi profitnya si para pendiri. Tapi kalau pegawai itu relatif gaji itu berdasarkan atas kontrak yang disepakati. Tapi misalkan bisa juga diperjanjikan kalau si perusahaan mendapatkan keuntungan di atas target sekian persen, maka sebagian keuntungan tersebut dapat dibagikan kepada para pegawai atau karyawan dari perusahaan. Itu bisa juga seperti itu. Dan biasanya seperti itu memang. Oke, ada lagi? Kayaknya waktunya udah nggak sempet nih ngebahas firma. Kalau selesai, saya kasih bahan bacaan aja. Kalian baca sendiri, minggu depan kita bahas agak singkat aja firma ya. Gitu aja, ini agak nanggung sih, tinggal 10 menit lagi. Gitu ya. Kita sampai jam 10 kan ya? Benar, Pak. Iya ya. Ya udah, kita udahi aja ya, karena kayaknya nanggung kalau bahas firma pasti cuma berapa slide doang nih, jadi keputus. Jadi lebih baik nanti saya kasih bahan bacaan, atau kalian bisa nyari sendiri pun bisa, kan banyak juga tuh di internet tentang firma gitu ya, bisa baca-baca. Kalau ada yang belum saya jelaskan, jadi firma itu kurang lebih mirip lah dengan perusahaan perdata, tapi dengan karakteristik yang memang beberapa halnya tetap secara prinsipil berbeda gitu ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Kalau ada yang nggak, minggu depan kita bahas sebentar firma. Kalau ada yang saya kelewat pembahasannya minggu depan, silakan ditanyakan gitu ya, atau dimintakan konfirmasi. Oke ya, mungkin perkuliahan kita kali ini kita selesaikan. Nanti saya kasih juga ininya slide-nya. Bisa kalian baca-baca sendiri terlebih dahulu. Sama sekalian bahan bacaannya. Kalian bisa nyari bahan bacaan sendiri juga. Demikian perkuliahan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.